lagi kepada Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD MAK, dan juga teman-teman sekalian. Saya Sri Nurjayati Putri dengan NIM 2003102163 dari kelas 7E. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD MAK. Video ini membahas mengenai jenis dan mekanisme kredit perbankan yang ada pada Bank Mandiri Taspen. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jenis dan kredit, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai PT Bank Mandiri Taspen. Jadi, PT Bank Mandiri Taspen juga mempromosikan diri dengan nama Bank Mantap. Bank Mantap ini adalah anak usaha dari Bank Mandiri yang terutama menyediakan jasa keuangan untuk pensiun. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 41 kantor cabang, 64 kantor cabang pembantu, 112 kantor kas, 3 kantor fungsional UMK, 53 kantor fungsional non-operasional, dan 152 mobil kas yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini memulai sejarahnya di Denpasar pada tanggal 23 Februari 1970 sebagai sebuah makapai andil Indonesia atau MAI dengan nama Bank Pasar Sinar Harapan Bali. Pada tanggal 3 November 1992, badan hukum bank ini diubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT dengan nama Bank Sinar Harapan Bali. Pada tanggal 10 Maret 1994, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank umum pada tahun 2005. Terbit peraturan baru dari Bank Indonesia yang mewajibkan bank umum untuk memiliki modal inti setidaknya 80 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2007. Karena bank ini belum memiliki modal inti sebanyak itu, maka manajemen bank ini pun melakukan pendekatan kepada sejumlah investor agar berniat untuk menanamkan modal di bank ini. Akhirnya, pada pertengahan tahun 2008, Bank Mandiri resmi mengakuisisi 80% saham bank ini, dan pada pertengahan tahun 2013, Bank Mandiri meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi 93,23%. Pada akhir tahun 2014, Taspen dan Pos Indonesia resmi menanamkan modalnya ke bank ini sehingga struktur kepemilikan saham perusahaan menjadi Bank Mandiri sebesar 58,25%, Taspen sebesar 20,20%, dan Pos Indonesia sebesar 20,20%. Pada awal tahun 2015, nama bank ini pun diubah menjadi PT Bank Mandiri Taspen Pos. Pada akhir tahun 2016, Taspen mengakuisisi saham bank ini yang dipegang oleh Pos Indonesia, sehingga pada akhir 2017, nama bank ini diubah menjadi seperti sekarang. Pada awal tahun 2019, bank ini resmi memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta. Lalu, apa sih kredit itu sendiri? Jadi, kredit adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sifat pembayaran dalam kredit adalah non-tunai dan berangsur-angsur. Berikut merupakan produk pinjaman atau kredit yang ditawarkan oleh PT Bank Mandiri Taspen. Yang pertama, ada kredit mantap pensiun. Manfaatkan kesempatan untuk terus berkarya dan mewujudkan rencana Anda ke depan melalui pensiun Bank Mandiri Taspen. Kami memberikan fasilitas kredit dengan bunga kompetitif, persyaratan mudah, dan pelayanan cepat dengan plafon maksimal 500.000 dan jangka waktu maksimal 15 tahun. Untuk persyaratannya, yang pertama adalah asli SK pensiunan, 2 kartu identitas pensiun, 3 usia saat jangka waktu kredit berakhir maksimal 75 tahun, 4 fotokopi KTP suami atau istri atau surat nikah, kartu keluarga, dan NPWP. Untuk biaya-biayanya, yang pertama ada provinsi, 1% dari plafon, 2 administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, yang ketiga asuransi, ada asuransi jiwa. Yang kedua ada pinjaman retail. Penyediaan dana yang diberikan kepada pengusaha perseorangan atau badan usaha untuk membiayai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, maupun kebutuhan konsumtif dengan agungan berupa objek yang dibiayai dan ditambah agungan kebendaan dengan limit kredit di atas 200 juta. Fasilitas atau manfaat yang didapat yaitu yang pertama, membiayai kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, pencairan dapat dilakukan sekaligus atau ditarik sewaktu-waktu. Yang ketiga, pembayaran angsuran pokok bulanan tetap atau menurun. Yang keempat, pembayaran bunga tetap atau menurun. Lalu untuk persyaratannya,
Yang pertama ada fotokopi KTP atau pemohon suami atau istri yang masih berlaku dan NPWP. Lalu yang kedua, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan menikah. Lalu yang ketiga, fotokopi surat keterangan usaha. Yang keempat, dokumen kepemilikan los atau kios dan ijazah anak. Lalu yang selanjutnya persyaratan untuk badan usaha. Yang pertama, legalitas usaha, surat keterangan usaha dari kelurahan, SIUP, TDO, SITU, dan juga NPWP. Yang kedua, fotokopi rekening koran, tabungan, atau deposito. Yang ketiga, bukti pembayaran PBB tahun terakhir. Yang keempat, fotokopi faktur dan kwitansi mesin. Yang kelima, surat izin praktek. Lalu yang keenam, fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir. Lalu biaya-biaya, yang pertama ada biaya administrasi dan provinsi, yang kedua biaya notaris atau PPAT, dan pengikatan agungan termasuk dengan pengecekan keabsahan sertifikat. Yang ketiga, biaya pengecekan jaminan dan appraisal independen. Yang keempat, biaya premi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Yang kelima, biaya yang timbul, termasuk denda keterlambatan atau pelunasan yang dipercepat. Yang selanjutnya ada pinjaman mikro, memanfaatkan kesempatan untuk terus berkarya, mewujudkan rencana Anda ke depan melalui kredit pensiun mantap. Kami memberikan fasilitas kredit dengan bunga kompetitif, persyaratan mudah dan pelayanan cepat, dengan plafon maksimal 350 juta dan jangka waktu maksimal 15 tahun. Manfaat atau fasilitas yang didapat yaitu 1. Untuk membiayai kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumsi. 2. Pencairan dapat dilakukan sekaligus atau ditarik sewaktu-waktu. Yang ketiga, pembayaran angsuran pokok bulanan tetap atau menurun. Yang keempat, pembayaran bunga bulanan tetap atau menurun. Yang selanjutnya yaitu biaya administrasi dan provinsi. Yang pertama, biaya notaris atau PPAT dan pengikatan agungan termasuk pengecekan keabsahan sertifikat. Yang kedua, biaya pengecekan jaminan dan appraisal independen. Yang ketiga, biaya premi asuransi dan asuransi jiwa. Yang keempat, biaya yang timbul seperti denda keterlambatan pelunasan atau dipercepat. Lalu untuk syarat perseorangan, yang pertama fotokopi KTP pemohon suami atau istri yang masih berlaku dan NPWP. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan menikah. Yang ketiga, fotokopi surat keterangan usaha. Yang keempat, dokumen kepemilikan los atau kios dan ijazah anak. Lalu persyaratan untuk badan usaha. Yang pertama ada legalitas usaha, surat keterangan usaha dari kelurahan, SIUP, TDP, SITU, atau NPWP. Yang kedua, fotokopi rekening koran, tabungan, atau deposito. Yang ketiga, bukti pembayaran PBB tahun terakhir. Yang keempat, fotokopi faktur dan kwitansi mesin. Yang kelima, fotokopi surat izin praktek. Dan yang terakhir, fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir. Yang terakhir yaitu kredit mantap prapensiun. Manfaat kesempatan untuk terus berkarya dan mewujudkan rencana Anda ke depan melalui kredit prapensiun pemantap. Kami memberikan fasilitas kredit dengan bunga kompetitif, persyaratan mudah dan pelayanan cepat dengan plafon maksimal 500 juta dan jangka waktu maksimal 15 tahun. Persyaratannya yang pertama, asli SK dinas terakhir. Yang kedua, kartu identitas pegawai PNS, Polri, maupun TNI. Yang ketiga, usia saat jangka waktu kredit berakhir maksimal 75 tahun. Yang keempat, fotokopi KTP suami atau istri, surat nikah, kartu keluarga, dan NPWP. Lalu yang kedua ada biaya-biaya. Yang pertama, provinsi 1% dari plafon. 2. Administrasi, syarat dan ketentuan berlaku. Yang ketiga, asuransi, ada asuransi jiwa. Yang terakhir, THT diskonto, fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS dan pegawai sipil, TNI atau Polri yang akan memasuki usia pensiun dan dilunasi tepat waktu pada masa pensiun untuk tujuan konsumsi dengan penangguhan pokok. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.